Jadi mau lanjutkan lah, Miko di Indo ada kau. Jadi itu yang ambo apokan tarimo kasih banyak kepada awak samo. Jadi kok nan ado secara pribadi itu ado upe ado puji. Yang intinya penyebabnya ado raso memiliki terhadap alma mater khususnya di Man Kota Baru Padang Panjang. Karena dasar untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman dan untuk mengembangkan ke masyarakat memang dari siko kok Pak. Di siko mau dibina, di siko mau dididik. Dan ilmu yang mau dapatkan itulah modal untuk dikembangkan kepada masyarakat. Jadi diberikan amanah untuk menjadi pengurus komite, tentu ambo secara pribadi lo berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa diberikan, karena secara uang atau piti itu mungkin tidak ada lah, kecuali anak mau sekolah di siko mungkin melalui itu. Tetapi mungkin secara pemikiran yang rasanya positif menurut pendapat ambo itu mau sampaikan. Persoalan komite itu sama-sama lah tahu. Yang intinya change for the better. Jadi untuk berubah kepada yang lebih baik. Dan berubah lebih baik itu sederhana. Masalah uang itu harus adanya tertib administrasi. Ya. Bara uang yang masuk, bara uang yang keluar. Jadi itu prinsip yang diadokan oleh komite itunya Pak. Tertib administrasi. Yang penting mana? Iko awak kan lah sama anak awak mungkin ada menjadi anggota komite di sekolah lain. Lalu awak menyumbang 10.000, menyumbang 20.000, menyumbang 100.000. Tapi tidak tentu kama pitihnya pai. Bagaimanapun awak sebagai orang tua murid, pasti awak bertanya-tanya. Jadi sebelum orang bertanya seperti itu, maka di pengurus komite kini berusaha semaksimal mungkin untuk tertib administrasi masalah keuangan. Jadi masalah tentang kebijakan di sekolah itu jangan wak masuk ke situ. Masalah DIPA jangan wak masuk ke situ. Itu masalah sekolah. Ya, masalah dana bos jangan awak masuk ke arena itu. Itu masalah sekolah. Jadi masalah DIPA. Awak tahu bahanan DIPA tuh. Nah, masalah bos, awak tahu bahanan bos itu. Tahu. Cuman iko masalah komite. Masalah komite adalah masalah pitih dari wali murid. Pitih wali murid kok dipicayokan ke beberapa orang untuk dikelola dengan baik dan benar. Cara pengelolaan baik dan benar kok jelas administrasi masuk keluarnya, lalu kalau ada sisanya berapa, itu yang kami usahakan. Itulah. Jadi itu yang pertama kami jelaskan kepada kita sadonyo. Itu yang pertama. Nan kedua, nan komite kok kan sebagai jambatan atau tempatnya bercurhat dari wali murid. Kan itu tuh, sampai curhatnya, sampai batanya. Sampai kadang-kadang pertanyaan itu bisa kami jawab, ada yang tidak bisa kami jawab. Contoh, bila kami anak-anak kami ke sekolah kok Pak. Ya, kalau kau bantu iko jo sama jo berbagai macam. Itu ndak domain kami untuk menjawab. Itu domainnya sekolah. Lalu uang komite, uang asrama. Itu pun tidak kami jawab. Jadi intinya
Kami berusaha semaksimal mungkin the right man on the right place, Pak. Meletakkan kami kok posisinya di mana. Jadi posisi di komite kok apa? Nah, itu kami berusaha. Tentu kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan ada suatu pemikiran ko komite lah masuk lo ke wilayah sekolah. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk tidak masuk domain itu. Ya, iko kebijakan sekolah kau mah. Iko bukan kebijakan komite. Komite singgo ikonya. Kalau tiba jo masuk ke halaman ke masuk sekolah, inyo siko halamannya nggak. Nggak bisa masuk selokal. Kan yo seperti itu. Itulah urusan kok sekolah. Jadi iko kami berusaha. Nah, tidak tertutup usaha kami iko ada kekurangan dan ada kelebihan. Lalu berkaitan dengan asrama. Di asrama itu yang menjadi upek puji juga di kami, ya. Maaf awak ada pengurus asrama. Mulai dari penanggung jawab, pelaksana, lalu pengelola asrama dan lain sebagainya. Tapi secara pribadi entah kok ke ketua atau nak tahu mau atau kan lain, alun tampak dia mau komunikasi penanggung jawab asrama atau kepala asrama lah nampasnya alun ado menurut ko mungkin secara kepala asrama yang berkomunikasi bahwa persoalan di asrama itu tuh yang ada baik itu sarana maupun prasarana yang intens berbicara tentang itu si Oka kok kan kaki tangan Pak ya jadi ambo kalau beko diputuskan dengan COK, bagaimana kepala asrama? Bagaimana dengan penanggung jawab asrama? Tentu tidak rancaknya dong. Jadi untuk yang akan datang, ambo maafkan atramanya kalau memang masih ada juga lah sedikit atramanya partisipasi dari komite kepada asrama. Itu kepala asrama sebagai penanggung jawab asrama itu hendaknya ada komunikatif antara kepala asrama dengan komite. Mungkin maaf berbicara nak kalau ikoko rusak aku butuh dana sekian. Kalau ikoko perbaikan ringan butuh dana sekian. Itu tuh yang apa Pak. Jadi perlu ikoko kita tingkatkan. Selama ikoko maaf berbicara mau cuman dengan si Oka. Iko baru di Bali nggak? Iko perlu di Bali nggak Pak? Iko baru ditukar nggak Pak? Iko baru perlu diperbaiki nggak Pak? Jadi dengan kepala asrama kami belum tentu yang memutuskan adalah kepala asrama sebagai penanggung jawab. Jadi itu jadi kalau masalah keuangan ada keuangan asrama kelolalah. Ya, ada piti di asrama bara pamoy piti yang tak kumpul. Yo kalau lah yang utama itu adalah honor. Utamakan honor dulu. Kalau lah honor ikola lape sadonyo lah bisa dikondisikan baru mungkin ada perbaikan sagete kok lampu lah namati kok ikolah nan bocor kok ikolah perlu dicat kok ikolah yang perlu dibersihkan kok dape Pak yo dengan penanggung jawab atau kepala asrama. Khususnya tentu dengan Pak Zulhamdi. Beliau kepala asrama yang mengetahui seluk-beluknya kondisi asrama. Jadi ikoko unek-unek demo Pak. Unek-unek demo supaya yang akan datang kok yo kalau dengan Oka yo kaki tangan Oka lah. Apa atramo Oka kok kaki tangan beliau lah. Jadi iko Pak Haji mau sampaikan jadi kalau memang asrama Ikoko masih adanya kontribusi atau partisipasi dari komite. Tapi kalaulah diserahkan Ikoko kepada sekolah, kami bisa menjawab kepada wali murid tentang asrama, tolong komunikasikan dengan pihak sekolah. Mungkin itu. Karena lah ada aturan yang baru ya Pak yo, bahasa asrama. Bukan asrama dong. Tentang jadi begini itu ambo sampai yang bekok apa lalu yang jelai yang berkaitan dengan masalah masjid
terakhir ya masjid tu memang ambo gak takajui. Ya. Coba lihat di dalam RAB wak dulu ada ndak tentang pembangunan masjid yang bahasa iko tanggung jawab dari komite. Nah, setelah diperhatikan tidak ada. Jadi ya salah satunya mungkin itu tuh yang menjadi persoalan. Jadi karena ikoko tidak terlepas dari sekolah dan sekolah tidak terlepas dari wali murid, maka ikoko kita jadikan PR yang besar ya. Bagaimana solusi yang terbaiknya? Karena di dalam anggaran di komite sepengetahuan ambo entah kok salah caliak mau tuh itu tidak ada bantuan untuk masjid sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Ya, nah, cuman itu Pak Zul Hamdi. Jadi karena itu tuh komite memang belum berani untuk mengeluarkan dana yang terlalu banyak seperti itu. Lalu solusinya ayo di kata Jakoga kok ringan sama di jinjang kok bare sama di piku. Yo kok bautang beko mungkin gadang kete utang dek bahan sua. Nah, ya kete utang dek bahan sua. Jadi beko ya tentu dengan wali murid awak apoko kabatoko palu beko atau kabaa beko atau awak main badonci beko untuk melaporkan masalah keuangan termenu hutang yang ada bagaimanapun ikoko tanggung jawab awak sama. Kita ndak bisa umpamanya daka komite itu ndak tanggung jawab komite itulah nah. Ya kalau nasalmo mungkin ya seperti itu, tetapi untuk yang akan datang tentu ndak bisa lah Pak. Ya kita menjadikan pemikiran bagi awak bersama bahas solusinya gadang utang di pakete. Ya, lunas utang di bansua. Nah, jadi itu yang Pak pemikiran mau Pak kata tadi ya ado taupe ado nan tak puji. Jadi bagaimanapun di kami komite akan berusaha semaksimal mungkin itu tuh ya memang melaksanakan tugas yang diamanahi dan tidak akan berusaha tidak akan mencampuri yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Cuman di pendidikan kok tentu yang bisa dibantu oleh komite tentu salah satunya adalah di bidang kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana. Nah, jadi kegiatan yang membutuhkan dana untuk tertib administrasi mintalah apa bentuk kegiatan. Dan kalau bisa adalah sedikit laporan. Jadi kalau apa beko ibu-ibu bertanya tentang pertanggungjawaban uang komite karena tidak tertutup anak dari guru ada risiko ya tentu uang PT-nya masuk. Kama PT kami anak jawab kami. Jadi bertanya orang nanti tentu lapeh lo. Karena mula mau kecoh Jakoga di apa tuh Parlimen sebagai ketua, Pak Haji sebagai ketua barajuta pitih komite nanda pakai. Ambo sebagai sekretaris barajuta pitih komite nanda pakai. Nandi ambo. Ibu-ibu ada nak terpakai pitih komite? Enggak. Kenapa kita ragu? Nah, cuman persoalan apa? Persoalan uang komite tidak atau belum lancar. Nah, jadi solusinya kok setiap satu semester atau 6 bulan anak akan mengikuti ujian. Nah, kita usahakan setiap anak yang akan mengikuti ujian ada tanda lunas uang komite dari 6 bulan pertama itu. Kecuali bekolah mandasa bananyo lah tasasa bananyo yo ndak ado kami lah Pak biarlah surat pernyataan atau perjanjian baru dibolehkan mengikuti ujian atau mendapatkan nomor ujian. Mungkin untuk mapokan agak menstressing lawak sagete. Mungkin termasuk jo anak ambo, jo anak Bu Epi, dia anak Bu Anis kalau memang ada anak sekolah ya 6 bulan orang ke ujian. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan nomor ujian adanya tanda lunas uang komite sebelumnya.
atau uang asrama sebelumnya. Nah, kalau beko tadasak bana awak kan mampang tak sampai ke langit doh. Ya. Jadi tentu dicarikan solusinya. Mungkin itu pokok-pokok pikiran Nambo Pak yang berkaitan dengan masalah komite. Lalu sagete tambahan tentang MAPK. MAPK kok Pak, kalau memang untuk tahun yang akan datang ada dananya atau bantuan atau subsidi dari pemerintah, memang nampak atau jelas perbedaannya dengan yang non MAPK. Jadi umpamanya dapat bantuan per orang itu tuh kalau dikalkulasikan dipecah-pecah ada 50.000. Nah 50.000 kau nak aku untuk pamali almari ngah. Berarti orang tua kalian ndak mayu mamali lamari. Kalian non MAPK. Yo. Pitih keluar. Ko MAPK. Kalian ndak boleh pilih. Jadi tak jalih bedanya. Jadi kalau wak caliak kini itu kadang-kadang kan ada tidak terlalu tampak perbedaan antara MAPK dengan non MAPK di bidang fasilitasnya. Jadi Iko mungkin akan kita lebih perjelas Pak bahwa murid MAPK mendapatkan fasilitas 1, 2 dan 3. Itu mungkin pemikiran mau Pak supaya lebih terangnya nanti oleh wali murid khususnya MAPK Pak. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, barangkali dari pencerahan berikan Pak Wan jadi